annalahum ja. Jangan annalahum ja, tidak boleh. Cukup ditutup bibir itu hum ja. Jadi kalau sudah bibir ditutup langsung masuk di ja. Oke. Selanjutnya aidihim sadda. Aidihim sadda. Oke. Him ini nah. Him sadda. Tak boleh aidihim sadda. Tak boleh. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe. Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri tatanazzalur rahmat wa bi ittiba'i nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuhsalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul makhluqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin alladhi akramahu Allah bil khususiyat wa ala alihi wa ashabihi dzawil maqamatil aliyat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi kalau kita mau membalas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak bisa membalas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bernapas, Allah masih berikan kita memberikan kita udara yang segar ketika kita menarik napas. Ketika kita di saat kita bangun, di saat kita tidur, Allah masih berikan kita kenyamanan. Kita makan, masih bisa kita menikmati lezatnya sebuah makanan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di rumah sakit, mereka tidak bisa menikmati lezatnya makanan itu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sehat, tapi tidak bisa menikmati lezatnya makanan. Kenapa? Karena tidak ada uang untuk membelinya. Ada juga orang kaya, uangnya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati makanan yang lezat yang ingin dia makan. Kenapa? Karena bertentangan dilarang oleh dokter. Jadi ketika dilarang oleh dokter, dia mematuhi. Duitnya banyak, hartanya banyak sekali, rukonya rukonya banyak, bedengnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena dia menderita suatu penyakit. Makanannya setiap hari hanyalah bubur obat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah, jikalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke? Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membuktikan rasa syukur kita kepada Allah? Cara membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita melaksanakan solat 5 waktu. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Solat 5 waktu. Jangan pernah kau tinggalkan solat. Solat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jangan sekali-kali kita tinggalkan yang namanya solat. Percuma kita rajin puasa, percuma kita rajin bersedekah, percuma kita rajin kepada bagus akhlak kita kepada manusia, tapi hubungan kita kepada Allah putus. Tidak ada hubungan dengan Allah. Hablum minallahnya tidak ada, putus. Karena kenapa? Tidak melaksanakan sholat. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab ketika kita mati nanti adalah sholat. Tidak ditanya masalah yang lain dulu, tidak. Yang pertama kali ditanya adalah sholat. Bagaimana sedekahmu? Tidak. Bagaimana zakatmu? Tidak. Bagaimana hajimu? Bagaimana umrohmu?
tidak ditanya itu. Nanti yang pertama kali ditanya adalah sholat kita. Maka yang membedakan kita orang Islam dengan orang bukan orang Islam, non Islam, adalah terletak pada sholat. Maka dari itu saudaraku, jangan pernah kau tinggalkan sholat. Oke? Baiklah mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, hukum pidana Islam, video ini saya buat khusus untuk kalian. Makanya kalian tolong dipelajarin. Video ini saya buat khusus untuk kalian dan pemirsa channel Ismadil TV, yang setia dengan channel Ismadil TV ini. Oke? Oleh karena itu jangan di skip video ini, jangan dipercepat, karena ada beberapa titik-titik nanti yang tidak engkau ketahui. Oke? Maka dari itu perhatikan video ini. Oke? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Setiap hari kita bersalawat. Setiap kali kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Rasulullah mendapatkan kiriman salawat dari Sumatera Selatan. Rasulullah mendapatkan kiriman salawat dari kota Palembang. Rasulullah mendapatkan kiriman salawat dari Banyuasin. Rasulullah mendapatkan kiriman salawat dari UIN Raden Patah. Siapa itu? Mahasiswa hukum pidana Islam. Ya, Rasulullah mendapatkan kiriman salawat. Maka dari itu saudaraku, mari kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kenapa? Dengan salawat kita ini di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Banyak di antara kita bertanya, syafaat itu apa Pak Ustaz? Syafaat itu adalah pertolongannya baginda Rasulullah. Rasulullah memberikan pertolongan kepada kita, menolong kita ketika kita di dalam kubur nanti. Ya. Maka dari itu mahasiswaku UIN Raden Patah Palembang, jangan pernah kau tinggalkan yang namanya salawat ya. Kita ada masalah, bersalawat kepada Rasulullah. Insya Allah masalah kita cepat dihilangkan. Kita ada apapun masalah, kita punya cita-cita, bersalawat kepada Rasulullah. Jadikan salawat kita ini sebagai wasilah mempermudah hubungan kita kepada Allah. Karena kenapa? Jikalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah siapa yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kita manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah. Hello, apa kata dunia? Maka dari itu, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ya, jadikan salawat kita ini adalah mempermudah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Maka dari itu, insya Allah kita niatkan di dalam hati, mudah-mudahan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah mahasiswaku UIN Raden Patah Palembang, hukum pidana Islam 4. Mari kita melanjutkan kajian kita, yaitu perkuliahan kita ini dengan bersama-sama kita melapaskan Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuatu pekerjaan diawali dengan bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Apapun itu. Kita naik motor, baca bismillah, ibadah. Kita tidur, baca doa, baca bismillah, ibadah. Kita makan, baca bismillah, ibadah. Kita minum, baca bismillah, ibadah. Keluar masuk ke dalam rumah, kita baca bismillah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan sia-siakan seluruh aktivitas keseharian kita, karena itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu berkenaan tentang, kemarin kita sudah membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Sekarang kita memasuki materi, yaitu hukum bacaan mim mati. Mim mati atau mim sukun. Oke? Mim mati atau mim sukun. Mim mati atau mim sukun. Baiklah, kita awali. Jadi pelajaran kita kali ini adalah itu
tahsinul qiraah. Tahsinul qiraah. Tahsinul qiraah. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum mim mati. Hukum mim mati. Mati atau mim sukun. Mim sukun tuh ini. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum nun mati. Sekarang kita membahas hukum mim mati. Oke, perhatikan. Ini tahsinul, maaf ya kalau tulisan saya seperti ini, karena saya ini pernah belajar tentang kaidah penulisan, karena saya adalah seorang seniman kaligrafer. Jadi saya memang kalau menulis itu sering seperti ini. Tapi kalian insya Allah pasti kalian paham. Ini adalah sin, ya, sin ini sin. Tahsinul qiraah. Oke. Kita membahas tentang hukum hukum mim mati, atau mim sukun. Apa saja hukum mim mati itu? Hukum mim mati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, izhar syafawi. Yang kedua, ikhfa syafawi, dan yang ketiga adalah idgham mimi. Yang pertama adalah izhar syafawi. Perhatikan ya, hukum mim mati itu terbagi menjadi 3. Izhar syafawi, ya. Ini sin, ini syafawi, izhar syafawi, izhar syafawi, izhar syafawi. Yang kedua, kita membahas hukum mim mati itu ada namanya ikhfa. Oke. Yang kedua ada namanya ikhfa. Yang kedua ikhfa. Ikhfa syafawi.
jelas. Sama seperti kita kemarin belajar izhar halki. Izhar artinya jelas. Syafawi itu artinya syafatun, artinya bibir. Kenapa itu izhar syafawi itu? Nah, apa maksudnya izhar syafawi itu? Berarti jelas bibir. Oh, berarti jelas bibir. Izhar syafawi itu apabila izhar syafawi itu apabila mim mati atau mim sukun ketemu seluruh huruf hijaiyah. Seluruh huruf hijaiyah itu seperti ha, kho, da, za, ro, za, shin, sin, ain, ghain, fa, qaf, kaf, to, semuanya kecuali satu mim sama ba. Kecuali mim sama ba. Ketika ketemu semuanya ini mim mati, ketemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim sama ba, maka itu dibaca izhar syafawi. Izhar syafawi itu apa? Jelas, dibaca jelas. Bibir itu dibaca jelas. Apa pengertiannya sini? Izhar syafawi adalah mengucapkan atau mengeluarkan huruf mim yang bersukun dari makhrajnya. Jadi jelas tanpa dengan mim mati ketemu sama mim mati ketemu sama hamzah, alif. Mim mati ketemu sama hamzah, alif. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan.
Terus contoh lagi. Nah, oke. Ada beberapa contoh di sini, ada 5. 1 2 3 4 5. Tapi seluruh huruf hijaiyah ya. Seluruh huruf hijaiyah contoh itulah huruf izhar syafawi kecuali mim, sama ba ya. Oke. Bisa diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca. Alaihim a'anzartahum. Oke. Alaihim, yang mana huruf izhar syafawinya? Mim mati. Inilah. Mim mati ketemu sama amzah. Alaihim a'anzartahum. Oke. Alaihim. Bagaimana cara bacanya? Bibir itu, inilah namanya syafatun, syafawi artinya bibir. Bibir kita tutup. Alaihim, him, alaihim, him, jadi jangan ditahan bibir itu. Alaihim, salah. Oke? Kalau ditahan salah. Jadi jangan ditahan. Alaihim, 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 him a'anzartahum. Oke. Alaihim a'anzartahum. Oke. Jadi mim mati ketemu sama amzah. Bibir buka. Him rapat, bibir atas, bibir bawah. A'anzartah. Alaihim Jadi sudah rapat. Langsung dibuka. Jangan ditahan. Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum tattaqun. Kurang ini. Tanya kurang. Tattaqun. Artinya apa? Jelas, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang memasuki, tidak ada yang memaksa. Tidak boleh dikol-kolakan atau lain sebagainya, tidak boleh digunakan. La'allakum tidak boleh
la'allakum tattaqun. Salah, banyak kan seperti itu. La'allakum salah. Jadi dibaca la'allakum tattaqun. Kum ta. Oke. Insyaallah bisa dipahami ya. Selanjutnya. Oke. Anna lahum jannatin. Oke, benar tak tulisannya? Benar. Oke. Jannatin. Oke. Anna lahum anna lahum Oke. Anna lahum jannatin. Oke. Paham? Anna lahum jannatin Oke. Oke. Anna lahum jannatin. Oke. Paham? Oke. Ingati makharijul hurufnya itu harus jelas. Ha. Bedakan ha sama kha. Anna lahum Jangan anna lahum tak boleh. Cukup ditutup bibir itu Jadi kalau sudah bibir ditutup langsung masuk di ja. Oke. Selanjutnya. Aidihim sadda. Oke. Him sadda. Tak boleh aidihim sadda. Tak boleh. Oke. Tak boleh. Terus perhatikan alaikum syahida. Alaikum syahida. Alaikum syahida. Tak boleh alaikum. Tak boleh ya. Jangan sampai didengungkan. Ini izhar syafawi. Izhar artinya jelas. Tidak dimasukkan gunnah, tidak dimasukkan qalqalah, tidak dimasukkan ikhfa di situ. Ya, artinya jelas. Jelasnya di mana? Kalau bibir sudah ditutup, alaikum langsung dibuka, jangan sampai dilamakan. Oke. Jadi izhar syafawi itu kok cuma 5 yang ditulis, Pak Ustaz? Kok cuma 5 Pak Ustaz yang ditulis? Ya, saya menulis 5, tetapi huruf izhar syafawi itu ya, huruf izhar syafawi itu banyak. Seluruh huruf hijaiyah kecuali mim sama ba. Oke. Jadi silakan dicari nanti di rumah ya. Silakan dicari apa saja huruf izhar syafawi itu ya. Silakan dicari contohnya. Kan huruf izhar syafawi kan sudah tahu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim sama ba. Ini mim mati ketemu sama ta. Mim mati ketemu sama ta. Ini mim mati ketemu sama jim. Mim mati ketemu sama jim. Oke. Ya. Ini mim mati ketemu dengan sin. Kok sim? Kayak kendaraan aja. Oke. Paham? Terus mim mati ketemu dengan sya. Sya. Oke. Insyaallah sudah bisa dipahami. Oke, kita baca sekali lagi.
Kita baca sekali lagi. Perhatikan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ikut. Alaihim a'anzartahum. Him a'anzartahum. Alaihim a'anzartahum. Oke, yang kedua. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kumta. Bibir kumta. La'allakum. Tak boleh dibaca la'allakum. Tak boleh sampai dilemakan, ditempelkan bibirnya. Ditahan bibirnya, tak boleh. La'allakum tattaqun. Oke, selanjutnya. Annalahum Oke. Annalahum jannatin. Ingat, nun tasdid itu ditekan 2 harokat. Yang namanya nun tasdid, mim tasdid, artinya kalau tasdid itu pasti ditekan 2 harokat atau 1 alif. Annalahum jannatin. Oke. Aidihim sadda. Oke. Aidihim sadda. Oke. Aidihim sadda. Oke. Alaikum syahida. Tak boleh alaikum syahida. Salah. Oke. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini hukum mim mati bagian pertama. Hukum mim mati bagian pertama yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi. Jadi kalau ditanya izhar itu apa? Kalau ditanya izhar syafawi itu apa? Izhar syafawi itu artinya jelas. Syafatun artinya bibir. Jadi cara membacanya adalah jelas di bibir kita. Tak boleh ditahan. Alaihim a'anzartahum. Tak boleh dibaca alaihim. Salah. Cukup dirapatkan, ketemukan bibir. Alaihim ini bibir atas, bibir bawah. Alaihim Oke. Fahim tum? Oke. Ya, saya kira sudah paham yang ini ya. Baik, mahasiswaku, hukum pidana Islam, tolong dipahami ini, diulangi nanti di rumah ya, dipraktekkan. Tolong dipraktekkan di rumah, oke? Sekarang kita memasuki hukum yang kedua. Bagian daripada hukum mim mati yang kedua. Apa itu? Yaitu ikhfa syafawi. Oke. Ikhfa syafawi. Bagian yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Bagian yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Oke. Kalau diperhatikannya ikhfa syafawi. Ini bagian yang kedua. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ikhfa. Ikhfa syafawi. Ini sin ini ya. Ikhfa
syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa artinya samar-samar. Ikhfa artinya samar-samar. Syafawi itu artinya bibir. Masih kayak tadi. Jadi dibaca samar-samar. Dibaca samar-samar. Jadi yang dinamakan ikhfa syafawi adalah apabila mim mati ketemu sama ba. Jadi cara bacanya kita langsung cara baca ya. Jadi apabila mim mati ketemu sama ba. Tapi kalau dalam pengertian ini ikhfa syafawi, ikhfa bermakna samar, sedangkan syafawi bermakna bibir. Kenapa? Jadi apabila mim mati bertemu, maka suara mim sukunya harus dibaca samar antara mim. Oke, nanti kita cara bacanya aja langsung. Oke. Ikhfa syafawi itu huruf-huruf ikhfa syafawi itu ada berapa? Ada cuman mim sama ba ya. Ba cuman. Ikhfa syafawi itu cuman hurufnya itu adalah ba. Jadi apabila mim mati, perhatikan ketemu sama ba. Mim mati ketemu sama ba, maka dibaca ikhfa syafawi. Contoh ya. Perhatikan contoh. Contoh yang pertama. Contoh. Sabakum mim mati ketemu sama ba. Oke, sabakum biha. Contoh lagi. Salah. Bukan sabakum. Sabakokum. Oke. Contoh lagi. Sabakokum. Sabakokum biha. Sabakokum biha. Oke. Contoh lagi. Contoh itu ya, contoh pertama. Yang contoh yang kedua. Lagi.
Oh, salah. Uh. Wa ma antum bimu'jizina. Oke. Oke, kita baca yuk. Jadi ini salah satu contoh. Salah satu contoh daripada ikhfa syafawi. Jadi ikhfa syafawi itu apa? Jadi pertemuan antara mim sama ba dibaca samar. Artinya itu sabakum, cara bacanya gimana? Sabakum biha, sabakum biha. Oke. Wala nabluwannakum bisyai'in, wala nabluwannakum bisyai'in. Jadi bedanya sama izhar syafawi tadi, ini bedanya terletak di dengung. Ini disertai dengan dengung. Ikhfa syafawi ini disertai dengan dengung. Tapi kalau izhar syafawi tadi itu tidak dengung, cukup ditutup bibir. Kum biha, kum, wala nabluwannakum bisyai'in. Kalau ini wala nabluwannakum bisyai'in, wal nabluwannakum bisyai'in. Tidak boleh dibaca wala nabluwannakum kumbi. Tidak, harus disertai dengan dengung. Nah, berapa lama kita mendengungkan ikhfa syafawi itu? Lamanya itu satu alif atau dua harokat, dua ketukan, dua harokat. Sabakum biha, tidak boleh dibaca sabakum biha, tidak boleh, harus dibaca sabakum biha. Oke. Terus wala nabluwannakum, wala nabluwannakum bisyai'in, tidak boleh baca wala nabluwannakum bi. Harus dibaca wala nabluwannakum bisyai'in,
walanabluwannakum bisyai'in. Oke. Selanjutnya wala ya'tiyannahum baghtata. Mim mati ketemu sama ba. Annahum baghtata. Ya'tiyannahum baghtata wala ya'tiyannahum baghtata wala ya'tiyannahum baghtata. Tak boleh baca wala ya'tiyannahum humba ditutup kemudian lepaskan, tak boleh. Harus dibaca wala ya'tiyannahum baghtata. Mimnya ni harus disertai dengan dengung. Okay. Wala ya'tiyannahum baghtata. Okey. Okey. Selanjutnya wa ma antum bimu'jizin. Okey. Wa ma antum mimati ketemu sama ba tum bimu'jizin. Jadi kalau ditanya apa be huruf ikhfa syafawi itu? Oh, huruf ikhfa syafawi itu cuman ada satu, yaitu ba. Okey. Cuman ada satu ba, cuman ada ba. Okey. Saya kira mudah-mudahan bisa difahami ya. Okey. Kita baca sekali lagi biar jelas. Sabakum biha. Oke, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabakum biha. Oke. Walanabluwannakum bisyai'in. Oke. Wala ya'tiyannahum baghtata wa ma antum bimu'jizin wa ma antum bimu'jizin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan mahasiswaku UIN Raden Patah Palembang Hukum Pidana Islam 4 mudah-mudahan bisa dipahami materi ini dan seluruh pemirsa channel Ismadil TV. Mudah-mudahan bisa dipahami materi ini dan bisa dipraktekkan nanti di rumah ya. Oke, satu bagian lagi. Jadi bagian yang pertama sudah hukum mim mati, izhar syafawi sudah, ikhfa syafawi sudah. Sekarang kita memasuki materi apa? Bagian yang ketiga, yaitu idgham miminya. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu ya. Oke. Baiklah, sekarang kita masuki materi bagian yang ketiga. Izhar syafawi sudah, ikhfa syafawi sudah, dan yang ketiga adalah bagian yang ketiga adalah apa? Idgham mimi. Idgham idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Idgham
mimi atau idgham mutamassilain, karena huruf mim itu huruf mim ketemu dengan huruf mim dibaca dengan guna, ya. Arti idgham artinya itu dengung. Idgham artinya idgham dikatakan mimi idgham mutamassilan karena huruf mim sukun bertemu dengan mim. Jadi idgham mimi dikatakan idgham mimi kenapa? Kenapa dikatakan idgham mimi? Karena mim sukun ketemu sama mim. Contohnya apa Pak Ustaz? Oke, kita kasih contoh ya. Cuman cara bacanya. Contoh. Contoh lagi. Oke. Itu mengapa sih? Mu'minin. In kuntum mu'minin. Terus contoh yang kedua. Wa antum muslimun. Oke. Contoh yang ketiga. Wahum muhtadun. Oke. Perhatikan. Jadi kalau ditanya apa itu idgham mimi? Idgham mimi artinya perjumpaan antara mim sukun ketemu sama mim. Perjumpaan antara mim sukun dengan mim. Oke. Perhatikan ya. Berapa hurufnya idgham mimi itu? Hurufnya idgham mimi itu cuman ada satu, yaitu mim. Oke. Cara bacanya bagaimana? In kuntum mu'minin, mu'minin. In kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Jadi mim ketemu sama mim, itulah idgham mimi. Mi satu, mi dua. Mim satu, mim dua. Oke, paham ya? Wa antum muslimun. Oke. Mim mati ketemu sama mim. Wa antum
muslimun, tidak boleh baca wa antum muslimun. Jadi ini hampir sama dengan ikhfa syafawi. Beda sama izhar syafawi. Samanya di mana? Ini disertai dengan dengung, sama kayak ikhfa. Cuman ini mim mati ketemu sama mim. Mim mati ketemu sama mim. Oke. Wa antum muslimun. Terus wahum muhtadun. Mim mati ketemu sama mim. Wahum muhtadun. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya kira cukup sekian dan terima kasih kita berikan penjelasan tentang idgham mimi. Oke. Sekarang kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tadarus Al-Qur'an. Jadi tadarus ini kalian silakan cari pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu kalian cari hukum mim matinya, kalian cari izhar syafawi kalian cari izharnya, kalian cari izhar syafawinya, dan kalian cari ikhfa syafawinya, dan yang ketiga kalian cari idgham miminya. Nah, cari idgham miminya. Kalian cari yang tiga ini. Jadi pas kita tadarus Al-Qur'an. Oke. Silakan ambil Al-Qur'annya, silakan dibuka Al-Qur'an. Saya juga ambil Al-Qur'an dulu. Baiklah, bagi yang sudah pegang Al-Quran, silakan dibuka Al-Qurannya. Oke, buka Al-Qurannya surah Al-Qurannya surah Ali Imran. Buka surah Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Baiklah. Silakan buka ayat 133. Oke. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghaiz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Hukum Pidana Islam 4. Kalian sudah mendengarkan saya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan melihat bacaan-bacaan itu, dan kalian bisa terinspirasi, termotivasi bagaimana saya melafazkan makharijul huruf, bagaimana saya menggunakan tajwid yang sudah pernah kita pelajari. Maka dari itu, adik-adikku mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dan pemirsa channel Ismail TV, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Hukum Pidana Islam 4. Silakan kalian cari izhar syafawinya, ikhfa syafawinya, dan idgham miminya. Oke? Baiklah, tulis di kolom komentar. Berapapun yang kalian dapat. Oke? Berapa yang kalian dapat, tulis ya, semakin banyak semakin bagus. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal muwafiq ila komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.